hidup Dowan Ha selama ini benar-benar menyedihkan. Di sekolah, ia bukan cuma korban bullying. Para pembuli bahkan menjadikannya budak game. Dowan dipaksa memainkan akun mereka, menaikkan level, dan mencari item langka. Kalau gagal, pukulan sudah menunggunya. Ironisnya, kebiasaan itulah yang membuatnya sempat dekat dengan Arinju, gadis yang selama ini ia sukai. Suatu hari di kelas, Arin tiba-tiba berpamitan sambil memanggil nama Dowan. Hanya hal kecil, tapi Dowan langsung membeku. Ia tidak menyangka gadis sepopuler Arin ternyata tahu namanya. Masalahnya, gara-gara terlalu fokus pada Arin, karakter game yang sedang ia mainkan mati. Item langka bernama Pedang Raja Keadilan ikut jatuh sebagai hukuman. Akun itu milik Chul Woo Min, pembuli paling gila di sekolah. Dowan buru-buru menawarkan pedang koleksinya sendiri sebagai ganti. Tapi bagi Chul Woo, itu tidak menghapus kesalahannya. Ia langsung menghajar Dowan sampai terkapar di lantai. Seolah itu belum cukup, Chul Woo memberi tugas baru yang jauh lebih gila. Ia baru memainkan sebuah RPG dan ingin pedang besar Raja Api. Dowan diberi waktu 1 minggu untuk mendapatkannya. Chul Woo bahkan memerintahkan Dowan menaikkan karakter game itu sampai level 100. Kalau gagal, Dowan akan ditelanjangi dan dipukuli di depan Arin. Chul Woo tahu Dowan menyukai gadis itu, jadi ancaman tersebut sengaja dibuat untuk menghancurkan harga dirinya. Dowan sebenarnya menyukai game. Yang ia benci adalah bermain karena dipaksa-paksa orang lain. Kebetulan ibunya sedang pergi karena urusan pekerjaan, jadi Dowan mengurung diri di rumah dan mulai mengejar item itu. Karakternya sudah kuat, tapi monster yang ia hadapi juga semakin brutal. Mendapatkan pedang Raja Api ternyata jauh lebih sulit dari perkiraannya. Setelah 18 jam, Dowan berhasil mengalahkan Raja Api. Masalahnya, item yang ia cari tidak jatuh. Setelah 37 jam, ia hanya mendapat pedang api biasa. Memasuki 64 jam, hampir seluruh tabungannya sudah habis hanya untuk mengejar drop dari peti. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi waktu terus berjalan, 144 jam berlalu. Sekarang hanya tersisa 1 hari. Dowan sudah hampir menyerah ketika seorang pemain level 200 muncul di hadapannya. Pemain itu mengenakan karakter ksatria dan ternyata sedang mengejar target yang sama. Ia menawarkan kerja sama. Dowan yang sudah tidak punya pilihan bahkan sampai berlutut dan memohon bantuan. Beberapa jam berikutnya, keberuntungan akhirnya datang. Pedang Raja Api jatuh. Bukan cuma itu, Dowan juga mendapat pedang Dewa Api, item dengan kelas jauh lebih tinggi. Ia sempat berpikir menjual pedang itu karena nilainya pasti besar. Tapi Dowan mengurungkan niatnya. Sebagai rasa terima kasih, ia memberikan pedang Dewa Api kepada pemain ksatria yang sudah membantunya. Tugasnya selesai. Dowan hanya ingin tidur beberapa jam sebelum menghadapi Chul Woo. Tapi saat mencoba berdiri, tubuhnya langsung ambruk. Selama 7 hari, ia hampir tidak tidur, nyaris tidak makan, dan terus menjejalkan kafein ke tubuhnya. Semua itu akhirnya menghancurkan kondisi fisiknya. Dowan mati sendirian karena dipaksa bermain game. Namun kematian itu ternyata bukan akhir, sebuah layar sistem muncul di hadapannya. Sistem mulai menganalisis pola hidup Dowan sebelum menandainya sebagai pemain kelas biasa tanpa kekuatan khusus. Tak lama kemudian muncul sebuah pilihan untuk memulai event pencarian. Dowan yang kesadarannya hampir hilang tanpa sengaja menerimanya. Dalam sekejap, dunianya berubah saat membuka mata. Dowan kembali berada di kelas. Waktunya mundur ke hari sebelum semua kegilaan itu dimulai. Dowan tidak tahu apakah pengalaman 7 hari tadi cuma mimpi. Tapi sebuah jendela informasi masih melayang di depan wajahnya. Itu berarti sesuatu memang terjadi. Sistem menjelaskan bahwa kemampuan Dowan akan dihitung berdasarkan game yang pernah ia selesaikan. Dengan kata lain, skill dari game yang sudah ia tamatkan bisa menjadi kekuatannya di dunia nyata. Saat sistem masih menghitung semua pengalaman tersebut, Chul Woo datang dari belakang. Adegan yang sama kembali terjadi, kali ini Dowan menatapnya dengan kebencian. Gara-gara pria ini, ia benar-benar mati dengan cara menyedihkan. Chul Woo tidak suka tatapan itu. Ia mencengkeram pakaian Dowan dan langsung menghajarnya. 1 pukulan masuk, disusul pukulan berikutnya, rasa sakitnya nyata. Dowan akhirnya sadar bahwa ini bukan mimpi. Chul Woo terus memukul sampai emosinya puas. Di saat terburuk itu, Arin kembali ke kelas karena ketinggalan ponsel. Dowan langsung merasa malu. Dari semua orang, justru gadis yang ia sukai yang harus melihatnya dihajar seperti sampah. Arin mencoba menghentikan Chul Woo, tapi pria itu malah menarik rambutnya. Dowan hanya membeku. Selama ini ia terlalu takut untuk melawan, memanggil guru, bahkan sekadar meminta bantuan. Tapi ketika Chul Woo kembali mengangkat tangan, sesuatu di dalam dirinya akhirnya bergerak. Dowan mencoba memukul balik. Chul Woo menahannya dengan mudah.
Secara fisik, Dowan masih terlalu lemah. Namun tepat saat itu, proses analisis sistem selesai. Pengalaman bermainnya membuat Dowan dinaikkan ke kelas legendaris. Sebuah skill baru terbuka, Destructive Blows. Tanpa memahami apa yang sedang terjadi, tubuh Dowan bergerak mengikuti skill dari salah satu karakter game favoritnya. Serangannya berubah total. Chulwu yang beberapa detik lalu menghajarnya dengan mudah, kini justru menerima pukulan keras dari Dowan. Sebuah pesan dari administrator muncul. Dowan diminta tidak terlalu terkejut. Semua ini adalah hadiah karena dulu ia memberikan pedang Dewa Api. Barulah Dowan sadar, administrator sistem tidak lain adalah pemain kesatria yang membantunya sebelum mati. Mengalahkan Chulwu memberinya 200 XP dan langsung memenuhi bar pengalamannya. Kelas Dowan kembali meningkat. Berbagai skill dari game yang pernah ia mainkan mulai terbuka satu demi satu. Arin sendiri sampai bingung melihat perubahan mendadak itu dan ingin tahu sejak kapan Dowan bisa bertarung seperti ini. Tapi Dowan belum bisa menjelaskan apapun. Tubuhnya sudah babak belur dan ia harus pergi ke ruang kesehatan. Di sana ia masih mencoba memahami apa yang baru terjadi. Selama ini ia hanya membayangkan kekuatan seperti ini dalam cerita fantasi yang pernah ia buat. Sekarang semuanya benar-benar ada, sayangnya kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Sistem tiba-tiba memberitahu bahwa seluruh kekuatan yang diberikan selama evaluasi akan dikunci kembali. Stat dan skill Dowan langsung turun drastis. Ketika memeriksa status, kekuatan fisik dan mentalnya bahkan kembali menjadi nol meski begitu. Mengalahkan Chulwu memberinya sebuah kunci emas. Kali ini kunci tersebut bukan sekadar ikon. Benda itu benar-benar muncul di tangannya. Dowan merasa kunci itu bisa membuka sesuatu, tapi ia memilih menyimpannya. Prioritasnya sekarang adalah mencari tahu siapa sebenarnya administrator sistem tersebut. Tak lama kemudian muncul pesan baru. Dowan mendapat undangan untuk pergi ke sebuah tempat malam ini. Bentuknya seperti quest, lengkap dengan peringatan bahwa undangan tersebut berbahaya. Saat keluar dari ruang kesehatan, seorang siswa yang baru keluar dari toilet tidak sengaja bertabrakan dengannya. Dowan meminta maaf, tapi anehnya justru hidung anak itu yang berdarah. Anak tersebut tidak mempermasalahkannya dan segera pergi. Ketika Dowan masuk toilet, Jaemin Shin sudah berada di sana. Jaemin mengenal Dowan karena mendengar bahwa ia baru saja menghajar Chulwu. Dowan sempat mengira Jaemin datang untuk balas dendam. Ternyata bukan. Jaemin justru mengajaknya pergi karaoke bersama beberapa gadis. Undangan itu persis seperti quest yang baru diterimanya. Kalau menerima dan menyelesaikannya, Dowan mendapat hadiah. Masalahnya, sistem sudah memperingatkan bahwa undangan ini berbahaya. Dowan akhirnya menolak. Jaemin tidak memaksanya dan mengatakan mereka bisa pergi lain kali. Namun begitu Jaemin pergi, sistem langsung memberikan hukuman. Rasa sakit brutal menghantam bagian bawah tubuh Dowan sampai ia meringkuk. Sistem memberitahu bahwa rasa sakit tersebut akan berlangsung selama 1 jam. Kalau tidak ingin terus mengalami hukuman seperti itu, Dowan harus menerima quest yang diberikan malamnya. Dowan akhirnya datang menemui Jaemin. Ia sempat menyesali keputusannya sampai rombongan gadis yang diundang Jaemin muncul. Salah satu dari mereka langsung menarik perhatiannya. Gadis berambut pendek itu bernama Sion. Di ruang karaoke, Jaemin mencoba menuangkan minuman beralkohol untuk Dowan. Suasana awalnya masih terlihat santai, sampai seorang siswa lain masuk. Ia adalah Jihan Yo, anak yang tadi bertabrakan dengan Dowan di dekat toilet. Jaemin bertanya apakah mereka saling mengenal. Dowan menjelaskan bahwa mereka hanya pernah bertemu sekali. Tidak lama kemudian minuman sengaja ditumpahkan ke celana Jihan. Dari situ Dowan mulai memahami situasinya. Jihan ternyata bukan teman mereka. Ia hanya dijadikan bahan permainan. Salah satu gadis bahkan meminta Jihan bernyanyi. Sementara Jaemin berniat menjadikannya penari untuk mempermalukannya. Dowan memilih pergi ke toilet sebentar. Di sana ia memikirkan apa yang harus dilakukan. Quest karaoke sebenarnya sudah selesai. Ia bisa saja pulang dan berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi Dowan tidak sanggup meninggalkan Jihan. Ia tahu rasanya dipermainkan karena dianggap lemah. Dowan kembali dan menanyakan celana Jihan. Jaemin dengan santai mengatakan celananya basah, jadi mereka membawanya untuk dicuci. Nada Dowan berubah serius. Ia meminta celana itu dikembalikan. Tepat saat itu, seorang pria bertubuh sangat besar masuk ke ruangan. Tubuhnya bahkan berlumuran darah. Namanya Man Chun Yuk, salah satu teman Jaemin. Penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti siswa SMA. Dowan langsung ciut. Ia buru-buru berdalih hanya ingin mengambil mikrofon untuk bernyanyi. Namun sistem malah memberi misi baru. Dowan harus memukul kepala Jaemin menggunakan mikrofon dalam waktu 30 menit.
Kalau gagal, hukuman menyakitkan seperti sebelumnya akan kembali menyerang. Mancun sendiri sedang menggunakan tubuh Jihan sebagai kursi. Ia penasaran apakah Dowan benar-benar orang yang mengalahkan Chulwoo. Dowan hanya diam. Andai skill destructive blows miliknya masih terbuka, situasi ini akan jauh lebih mudah masalahnya. Ia belum menggunakan kunci emas tadi. Waktu quest terus berkurang. Jaemin kemudian mengungkap alasan sebenarnya mengundang Dowan. Ia ingin Dowan bergabung dengan kelompok mereka. Kalau menerima, Dowan bisa mendapatkan apa saja yang selama ini tidak pernah ia punya. Dowan mencoba menolak. Jaemin mengejeknya dan bertanya apakah ia ingin selamanya hidup sebagai pecundang yang hanya bermain game. Bergabung dengan mereka bisa mengubah seluruh hidup Dowan. Meski begitu, Jaemin tidak memaksanya menjawab saat itu juga. Saat mendapat kesempatan bicara dengan Jihan, anak itu mengembalikan kunci emas yang ternyata sempat jatuh di lorong sekolah. Jihan juga memperingatkan Dowan agar tidak terlalu dekat dengan Jaemin. Tapi saat itu, waktu quest hanya tersisa beberapa menit. Dowan sudah mengambil keputusan ia masuk ke ruang penyimpanan dan berniat menerima hukuman sistem. Memukul Jaemin berarti menghancurkan kesempatan bergabung dengan kelompok yang mungkin bisa mengubah hidupnya. 9 detik terakhir mulai berjalan. Di luar, Mancun hendak bernyanyi dan baru sadar mikrofon menghilang. Pada saat bersamaan, Jaemin keluar dari toilet. Dowan muncul sambil mengangkat mikrofon. Tanpa ragu, ia menghantam kepala Jaemin sampai pria itu jatuh tidak sadarkan diri. Quest selesai. Dowan berniat menyembunyikan Jaemin sebelum yang lain sadar. Tapi ia juga masih harus menyelamatkan Jihan. Ia mengambil ponsel Jaemin dan mengirim pesan kasar kepada Mancun. Berharap pria besar itu pergi dari ruangan. Sayangnya, rencana itu gagal. Mancun justru muncul tepat di belakangnya. Quest kejutan langsung muncul. Dowan diperintahkan mengalahkan Mancun. Pria besar itu menendang Dowan, mencengkeram pakaiannya, lalu menghantam wajahnya. Ia menganggap Dowan pengecut karena menyerang Jaemin dari belakang. Dowan terlempar ke tumpukan kardus. Di sana ia melihat kembali kunci emas miliknya. Sebuah jendela sistem memberitahu bahwa kunci emas bisa membuka satu active skill. Dowan segera menggunakannya. Skill yang terbuka bernama Falcon Descent. Dengan keberanian baru, ia menantang Mancun maju. Mancun langsung menerjang. Dowan melompat untuk menggunakan Falcon Descent. Masalahnya, skill itu membutuhkan 120 mana. Mana Dowan tidak cukup. Bukannya mengeluarkan serangan hebat, ia malah menerima pukulan keras tepat di wajah. Dowan langsung mengutuk sistem. Ia baru sadar membuka skill tidak berarti otomatis memiliki mana untuk menggunakannya. Saat hampir menyerah, ia teringat bahwa quest memukul Jaemin tadi seharusnya memberikan kunci tembaga. Kunci itu belum ia ambil dan kemungkinan masih berada dekat toilet. Dowan mencoba kabur. Mancun mengejarnya tanpa ampun. Dowan bahkan sempat pura-pura mengatakan orang-orangnya sudah menunggu di balik pintu lift. Tipuan itu berhasil membuat Mancun ragu sesaat. Begitu pintu terbuka dan ternyata kosong, Dowan sudah berlari. Ia mencari kunci tembaga dalam keadaan panik. Sialnya, ia malah tersandung. Mancun sudah semakin dekat dan siap menghajarnya lagi. Di detik terakhir, tangan Dowan akhirnya meraih kunci tersebut. Ia segera membuka menu stat. Dowan menggunakan kunci tembaga untuk meningkatkan mana. MP-nya naik 100 poin saat Mancun menyerang. Dowan menghindar. Ia menginjak bahu pria besar itu sebagai pijakan, melompat tinggi, lalu menjatuhkan tendangan dari atas. Falcon Descent akhirnya berhasil digunakan. Benturannya menghasilkan gelombang keras yang langsung menjatuhkan Mancun. Quest selesai. Hadiah berikutnya adalah kunci perak. Tapi masalah belum berakhir. Jaemin sudah bangun dan menuntut penjelasan. Sebelum Dowan sempat menjawab, kakak Mancun muncul bersama sejumlah anak nakal lain dari berbagai sekolah. Mereka semua biasa berkumpul di tempat karaoke ini, mana Dowan sudah habis. Kalau mereka menyerang bersama, ia selesai. Di sisi lain, Jihan akhirnya berhasil meninggalkan tempat itu. Ia tahu Dowan sudah menolongnya. Sieon juga pamit pergi ke toilet. Tepat saat Dowan mengira dirinya akan dipukuli habis-habisan, seorang pegawai karaoke memperingatkan semua orang bahwa polisi akan datang. Mereka langsung kabur lewat pintu belakang. Dowan selamat untuk sementara, tapi Jaemin jelas tidak akan melupakan apa yang terjadi malam itu. Begitu berhasil keluar, tubuh Dowan akhirnya menyerah. Ia pingsan di lorong saat sadar, wajah Sion berada tepat di depannya. Dowan mencoba bicara, tapi Sion langsung menutup mulutnya. Mereka sedang bersembunyi di toilet wanita dan polisi masih berada di luar. Ternyata Sion adalah orang yang melaporkan tempat karaoke karena menjual alkohol kepada anak di bawah umur.
Ia membantu Dowan karena melihat sendiri bagaimana Dowan menjatuhkan Mancun. Setidaknya sekarang ia tahu pria ini tidak selemah kelihatannya. Dowan sempat salah paham dan mengira Saeyeon mungkin mulai menyukainya. Tapi gadis itu hanya mengatakan Dowan harus membayar bantuan tadi dengan satu permintaan. Sion belum menentukan permintaannya sekarang. Ia akan menagihnya nanti. Keesokan harinya, Dowan bangun karena telepon dari ibunya. Sang ibu marah karena Dowan tidak menghubunginya selama 3 hari. Dari situlah Dowan sadar ternyata ia tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh. Perutnya kosong, jadi ia langsung memesan ayam goreng. Itu pertama kalinya dalam hidup, ia bertarung melawan beberapa pembuli dalam 1 hari. Setelah kondisi tubuh dan pikirannya membaik, Dowan mencoba masuk ke game lama untuk mencari pemain Satria yang memberinya sistem. Namun ID pemain tersebut sudah tidak ada. Akun itu seperti telah dihapus. Berarti untuk sementara Dowan harus memahami sistem ini sendirian. Sejauh yang ia tahu, ada beberapa aturan dasar. Sistem memperlakukannya seperti karakter game. Dowan memiliki level, stat, class, dan berbagai skill. Orang-orang yang menjadi musuhnya juga dianggap monster. Mengalahkan mereka bisa menghasilkan kunci atau item. Kunci terbagi menjadi beberapa kelas. Kunci tembaga dan perunggu bisa digunakan untuk meningkatkan stat. Kunci perak membuka passive skill. Sedangkan kunci emas bisa membuka active skill. Destructive blows yang pernah muncul saat evaluasi masih terkunci dan hanya bisa dibuka lagi menggunakan kunci. Masalah terbesar tetap quest dan hukumannya. Setelah membuat musuh seperti Jaemin dan kelompoknya, Dowan tahu dirinya harus menjadi lebih kuat. Tapi sebelum memikirkan semuanya, ia hanya ingin makan ayam, bel rumah berbunyi. Sebelum membuka pintu, sistem tiba-tiba memberi quest baru. Seorang wanita akan mengajaknya pergi dan Dowan wajib menerima ajakan tersebut. Saat pintu terbuka, orang di depannya bukan kurir ayam. Sion berdiri di sana. Ia datang untuk menagih janji Dowan. Sion langsung menyuruhnya melepas pakaian. Dowan membeku dan mengira ini bagian dari quest tadi. Ia bahkan mulai gugup karena membayangkan hal aneh. Namun ternyata Sion hanya merasa rumah itu terlalu panas dan menyuruh Dowan mengganti pakaian. Setelah Dowan berpakaian lagi, Sion membuka lemari untuk mencari sesuatu yang pantas dipakai keluar. Masalahnya, hampir seluruh isi lemari Dowan hanya pakaian rumahan. Akhirnya mereka pergi membeli baju. Pakaian pertama yang dipilih Sion terlihat buruk di tubuh Dowan. Tapi set kedua jauh lebih cocok. Untuk pertama kalinya, penampilannya mulai terlihat seperti anak normal. Bukan pecandu game yang tidak pernah keluar rumah. Sistem kemudian memberi misi kecil lain. Dowan harus menawarkan makanan kepada Sion. Karena itu, ia mengajak gadis tersebut pergi makan. Begitu duduk, masalah lain muncul. Mereka tidak berbicara selama hampir 30 menit. Dowan bahkan belum mengetahui nama gadis di depannya. Setelah memberanikan diri bertanya, barulah ia tahu namanya Sion. Dari sana pembicaraan perlahan mulai mencair. Dowan memang ingin mengenalnya lebih jauh. Mereka menonton film, pergi ke kafe, kembali bermain karaoke, lalu mengunjungi arcade. Dowan berusaha memamerkan kemampuan bermain game. Tapi perhatian Saeyeon justru terus tertuju pada salah satu mesin hadiah. Dowan berpura-pura pergi ke toilet, lalu diam-diam memenangkan hadiah kecil dari mesin tersebut. Ketika kembali, Dowan memanggil Sion dengan namanya. Tiba-tiba seseorang menarik rambutnya dari belakang. Seorang pria yang mengenal Sion terlihat tidak senang karena Dowan memanggilnya terlalu akrab. Sion meminta pria itu melepaskan Dowan. Setelah pria tersebut bertanya siapa Dowan sebenarnya, Sion dengan santai mengatakan Dowan adalah pacarnya, dan mereka sedang berkencan. Dowan hanya bisa terdiam. Mereka pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Sion mengatakan, mereka sudah sampai di tempat yang memang ingin ia datangi sejak awal. Sebuah hotel, sistem langsung memerintahkan Dowan masuk. Mereka naik sampai lantai atas. Dowan semakin gugup, tapi Sion hanya meminta dirinya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Saat melihat keadaan sekitar, Dowan baru sadar seluruh lantai seolah sengaja ditutup untuk orang umum. Ternyata tempat itu digunakan untuk rapat Gwanak District Bully Council. Semua orang diminta diam. Rapat dimulai dengan membahas 2 insiden terakhir. Ada seseorang yang menyerang anggota mereka di sekolah dan kembali membuat kekacauan di karaoke. Orang itu adalah Dowan. Sekarang mereka harus menentukan siapa yang akan menghajarnya. Hampir semua tangan langsung terangkat. Sistem bahkan sengaja menampilkan pesan agar Dowan menikmati sensasi keputusasaan itu. Ia sudah ingin pergi, tapi agenda rapat berubah. Mereka harus memilih representatif baru Borama Aedong. Di sinilah Dowan akhirnya memahami alasan Sion membawanya.
Si Yeon adalah anggota Bora Maedong dan memiliki hak mengusulkan pemimpin baru. Orang yang ia pilih adalah Doan Ha. Seluruh ruangan langsung bereaksi. Orang yang baru saja ingin mereka hajar malah dicalonkan menjadi salah satu representatif dalam Bully Council. Bahkan representatif Si Lim-dong tidak langsung menolaknya. Dawan sendiri sama sekali tidak menginginkan posisi tersebut. Si Yeon menyuruhnya berpikir sebelum menolak. Tanpa Bora Maedong melindunginya, orang-orang yang sedang memburunya bisa datang kapan saja. Kalau menjadi representatif, setidaknya Doan tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Sayeon juga menegaskan bahwa ia tidak melakukan semua ini demi Doan. Ada satu alasan lain. Ia tidak ingin kandidat lain menjadi representatif Bora Maedong. Dan orang itu akhirnya muncul, Seo Keong Jeong. Seo Keong tidak berniat menyerahkan posisi tersebut kepada Doan. Karena keduanya sama-sama menjadi kandidat. Keputusan akhirnya sederhana. Mereka harus bertarung. Pemenangnya akan menjadi representatif baru Bora Maedong. Semua orang berdiri dan mengosongkan ruangan. Doan tidak punya jalan keluar. Kalau kalah di tempat seperti ini, nyawanya bisa benar-benar habis. Begitu pertarungan dimulai, Doan menyerang menggunakan tendangan dari atas. Seo Keong menahannya tepat waktu. Masalahnya, serangan itu menguras mana Doan. Sekarang ia hampir tidak punya MP. Seo Keong mencengkeram lehernya. Sentuhan itu tiba-tiba membuka ingatan lama. Saat masih kelas 1, Seo Keong memiliki tubuh gemuk. Dialah anak yang setiap hari mencekik Doan. Saat makan, di toilet, bahkan di depan para siswi. Doan baru tidak mengenalinya karena berat badan Seo Keong turun drastis. Dan tubuhnya sekarang dipenuhi otot. Doan tahu perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Tapi berbaring sambil menunggu dipukuli juga tidak akan menyelamatkannya. Jadi ia memilih strategi lain. Doan mulai melempar banyak pukulan. Kelihatannya seperti serangan biasa yang lemah, dan memang begitu. Beberapa jam sebelum datang ke rapat, Doan sebenarnya sudah menggunakan kunci perak untuk membuka passive skill. Skill tersebut adalah critical hit. Kemungkinannya hanya 1%. Tapi karena tidak memakai mana, Doan bisa terus mencobanya secara teori. 1 dari 100 serangan seharusnya menjadi critical. Doan terus memukul. Ketika hitungannya mencapai 100, ia menyentuh dada Seo Keong dengan pukulan ringan. Tidak terjadi apa-apa. Seo Keong mulai menganggap Doan hanya menggertak. Kalau benar-benar ingin menang, Doan membutuhkan kekuatan fisik nyata. Ia menghajar Doan sampai nyaris kehilangan kesadaran. Semua pukulan Doan terasa sia-sia karena tubuh Seo Keong sudah dilatih bertahun-tahun. Doan sengaja mengejeknya sebagai mantan gendut menjijikan. Dari situ Seo Keong sadar mereka mungkin pernah bertemu. Tapi ia tetap tidak ingat Doan. Wajar saja, pembuli jarang mengingat korban yang mereka injak setiap hari. Seo Keong mencoba mengakhiri pertarungan. Doan menahannya dengan tendangan, tapi kakinya langsung ditangkap dan tubuhnya dilempar ke arah kursi. Orang-orang mulai menganggap pertarungan sudah selesai. Doan sendiri mulai merasa putus asa. Ia mungkin terlalu percaya pada critical hit yang cuman memiliki peluang 1%. Tapi kalau kalah di sini, para pembuli itu mungkin benar-benar membunuhnya. Doan bangkit sekali lagi saat maju. Kakinya malah tersandung jaket sendiri. Tangannya tanpa sengaja menyentuh dada Seo Keong. Dan tepat saat itulah critical hit aktif. Seo Keong terpental keras sampai menghantam pintu lift, semua orang terdiam. Beberapa bahkan mengira Doan baru saja menggunakan teknik telapak Buddha. Padahal Doan sendiri hampir tidak percaya serangannya akhirnya berhasil. Masalahnya, Seo Keong masih sadar. Kali ini ia benar-benar marah. Aneh ya, Doan justru mulai bersemangat. Untuk pertama kalinya, kemungkinan menang terasa nyata. Doan mengatakan ia akan menyerang bagian dada lagi. Seo Keong langsung menjaga titik tersebut. Itu cuma umpan. Tarat sebenarnya adalah hidung. Doan menghantam hidung Seo Keong sampai darah keluar. Seberapa kuat pun tubuh seseorang dilatih, hidung tidak bisa dibentuk menjadi otot. Begitu menemukan kelemahan itu, Doan terus menekan. Ia bahkan menarik hidung lawannya dan hanya akan berhenti kalau Seo Keong menyerah. Akhirnya Seo Keong mengaku kalah. Doan resmi menang. Namun beberapa detik kemudian, korsleting listrik memicu kebakaran. Awalnya beberapa orang mengira itu bagian dari efek ruangan, sampai api benar-benar membesar. Semua orang langsung berlarian keluar. Dia tengah kekacauan, Doan mendengar si Yeon masih berada di dalam. Tanpa berpikir panjang, ia berlari kembali. Mereka memang baru mengenal satu sama lain. Tapi setelah menghabiskan seharian bersama, Doan tidak sanggup meninggalkannya. Saat tiba, api di sekitar si Yeon sebenarnya sudah berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam.
Orang-orang heran kenapa Dowan sampai kembali hanya untuk menyelamatkannya. Dowan malu menjawab dan malah bertanya, apakah sekarang ia boleh pulang? Ia memang boleh pergi. Tapi mulai hari itu, Dawan harus menerima satu kenyataan. Ia adalah representatif baru Bora Maedong. Sion mengatakan, untuk sementara Dawan tidak perlu terlalu memikirkan tanggung jawab tersebut. Mereka akhirnya sampai di rumah Sion. Sebelum berpisah, Dawan menyerahkan hadiah kecil yang ia kira tadi begitu diinginkan gadis tersebut. Sion malah bingung. Ternyata sejak awal ia bukan menatap hadiah di mesin arcade. Ia sedang melihat poster di belakangnya. Meski begitu, Sion tetap berterima kasih karena Dawan benar-benar kembali ke dalam gedung untuk menyelamatkannya. Kencan itu sekaligus menuntaskan serangkaian quest Dawan. Total ada 8 misi yang berhasil ia selesaikan. Artinya 8 hadiah menunggunya. Beberapa hari kemudian, Dawan kembali ke sekolah. Ia datang lebih pagi dan mulai menyiapkan perlengkapan game di meja. Kebiasaan lama membuatnya otomatis melakukan itu. Ketika menjatuhkan barang dan menimbulkan suara keras, Dawan baru sadar ada seseorang di kelas. Unsung Han, representatif Silimdong, Sion pernah memperingatkannya soal pria ini. Di antara orang-orang yang hadir dalam rapat bulik konsil, Unsung termasuk yang paling berbahaya. Dawan jelas tidak ingin bertarung. Secara teori mereka sekarang sekutu. Tapi Unsung menjelaskan bahwa sesama anggota konsil tetap diperbolehkan bertarung. Ia bisa saja menghajar Dawan karena menyerang orang-orang dari wilayahnya. Dawan langsung menutup mata dan bersiap menerima pukulan, namun Unsung melepaskannya. Ia tidak tertarik menyerang Dawan. Karena sebelumnya sudah mengakui aliansi mereka, maka kesepakatan itu tetap berlaku. Mulai sekarang, anggota Silimdong tidak akan menyentuh Dawan. Dampaknya langsung terasa. Pada jam pertama, tidak ada yang menyuruh Dawan bermain game. Saat istirahat kedua, ketiga, sampai makan siang, tetap tidak ada. Untuk pertama kalinya, sekolah terasa damai. Di depan toilet, Dawan bahkan bertemu Chulwu. Awalnya ia mengira pria itu datang untuk balas dendam. Tapi Chulwu justru memberi selamat karena Dawan sudah menjadi representatif Bora Maedong. Karena Chulwu berada di bawah Silimdong, ia sekarang harus memperlakukan Dawan dengan lebih hati-hati. Sebelum pergi, Chulwu bahkan meminta Dawan mengatakan hal baik tentang dirinya kepada Unsung. Dawan hampir tidak percaya hidupnya bisa berubah secepat ini. Ia memutuskan tidak perlu lagi membawa semua perlengkapan game pesanan para pembuli. Awalnya, ia mengira sistem hanya ingin dirinya mengalahkan orang-orang jahat. Sekarang, ia malah terlibat langsung dengan bully council. Semakin lama, tujuan sistem terasa semakin misterius. Tapi Dawan ingin menikmati ketenangan sebentar. Arin kemudian memberinya hadiah karena dulu Dawan membantunya. Dengan gembira Dawan membuka kotak itu, isinya gurita hidup. Arin mengatakan hewan itu bagus untuk memulihkan stamina. Masalahnya, Dawan harus memakannya hidup-hidup, belum selesai memikirkan gurita tersebut. Sebuah ponsel dilemparkan ke arahnya. Seorang siswa menyuruh Dawan memainkan game untuknya. Arin bertanya apakah mereka saling mengenal. Dawan menjawab tidak. Di tempat lain, seseorang sedang membicarakan Dawan. Mereka penasaran kenapa Unsung memutuskan bersekutu dengannya. Menurut Unsung, saat pertama melihat Dawan, ia sempat mengira anak itu akan menyerang atau mempertahankan diri. Tapi Dawan malah berdiri gemetar ketakutan meski begitu. Ada sesuatu yang aneh. Tatapan Dawan sering bergerak seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Itulah yang membuat Unsung penasaran kembali ke kelas. Dawan berjalan mendekati anak berambut merah yang tadi melemparkan ponsel. Ia mengembalikannya dan menolak bermain. Anak itu bernama anggota dari Bong Condong. Dawan sengaja ingin terlihat keren di depan Arin. Namun, gadis itu sudah keburu pergi bersama temannya. Saat makan siang, Dawan berniat mengejarnya. Jihan menghentikannya dan meminta Dawan membiarkan anak berambut merah tadi lewat lebih dulu. Semua siswa di sekitar langsung memberi jalan. Bahkan seorang kakak kelas yang sempat menghalangi jalurnya segera diserang. Barulah Dawan mengerti kenapa Jihan memperingatkannya. Anak Bong Condong itu terlihat tenang, tapi paling tidak suka ada orang mendahuluinya. Seorang siswa bertubuh lebih besar mencoba melawan. Hasilnya tidak seimbang. Anak berambut merah itu bergerak sangat cepat dan menghajarnya sampai tidak berdaya. Dawan dan Jihan melihat semuanya. Belakangan Dawan mengetahui pria itu dulunya atlet sekolah. Dawan berniat menjauhinya. Sistem punya rencana lain, quest baru muncul. Dawan harus menyerobot antrean tepat di depan art tersebut. Waktunya hanya 10 menit. Dia sebuah gang. Dawan melihat korban lain sedang dihajar hanya karena berjalan mendahuluinya. Anak itu terus meminta maaf.
Tapi permintaan maaf sama sekali tidak berguna. Setelah sang pembuli pergi, Do-won memberikan sapu tangan kepada korban berkacamata. Ia bertanya apakah anak itu ingin membalas. Waktu quest tinggal 2 menit, Do-won menjanjikan satu hal. Ia akan menghajar pria yang baru saja menyerangnya. Do-won kemudian melihat hadiah dari 8 quest sebelumnya. Ia memiliki 1 kunci emas dan 4 kunci perunggu. Kunci-kunci perunggu bisa digunakan untuk membuka dan menaikkan stat karakter. Karena kali ini lawannya sangat cepat. Do-won masuk ke gang sepi dan membuka menu skill. Ia menggunakan salah satu hadiah untuk membuka skill yang bisa menyerang blind spot lawan. Biaya penggunaannya hanya 20 mana. Do-won menaikkan MP menggunakan kunci perunggu, lalu menyebarkan poin lain ke stat yang dibutuhkan. Tidak lama kemudian targetnya muncul di halte. Do-won menarik bagian belakang hoodie pria itu dan sengaja berdiri di depannya. Bagian pertama quest selesai. Sekarang Do-won harus mengalahkannya. Ia langsung menyerang menggunakan blind spot strike. Lawan itu marah. Do-won memilih kabur, sayangnya ia langsung tertangkap. Tas Do-won ditarik dari belakang, tapi ia melepaskan tubuh dari talinya dan kembali menyerang blind spot. Untuk sesaat Do-won merasa bisa menang, sampai lawannya membuang barang bawaan dan kecepatannya meningkat drastis. Do-won mencoba serangan yang sama. Kali ini dihindari, pukulan cepat langsung menghantam wajahnya. Do-won tidak bisa mengenai target sama sekali. Ia sadar tidak boleh terus membuang mana. Jadi pada percobaan berikutnya, Do-won mengubah arah pukulan di detik terakhir. Feint tersebut berhasil menembus pertahanan dan mengenai wajah lawan, peningkatan stat serangannya ikut membantu, tapi pertarungan belum selesai. Anak Bong Condong itu kembali menyerang. Do-won membaca pola geraknya dan mencoba menghindar. Ia pikir cukup bergerak lebih cepat. Ternyata lawannya bisa mengubah pukulan menjadi hook kick. Tendangan adalah senjata utama pria ini. Do-won masuk lebih dekat dan mencoba feint lain, tapi justru tertangkap. Tendangan tinggi menghantam rahangnya. Jab berikutnya masuk ke wajah, disusul tendangan keras ke dada. Do-won jatuh. HP-nya hanya tersisa 92, mana tinggal 40. Artinya ia cuma bisa menggunakan skill 2 kali lagi. Saat tendangan berikutnya mengarah ke wajah, Do-won menyerang tendon Achilles lawannya. Saat itulah ia sadar, blind spot strike bukan hanya untuk tangan. Kaki juga bisa menggunakannya. Do-won menarik hoodie lawannya sampai pandangannya tertutup, lalu mencoba memukul. Tetap saja sebuah tendangan menghantam rusuknya. Pria itu mulai mengambil batu. Niatnya sekarang sudah bukan sekadar menghajar. Untuk memahami obsesinya, semuanya berasal dari masa lalu. Saat masih atlet, ia selalu berada di posisi kedua karena tidak pernah bisa mengalahkan satu rival. Ayahnya yang terobsesi pada kemenangan, terus memukulinya setiap kali gagal. Sang ayah memaksa anaknya menjadi nomor 1 untuk mengejar mimpi yang dulu gagal ia capai akibat kecelakaan. Anak itu berlatih siang dan malam. Ia bahkan membawa beban di dalam tas saat berlari. Tetap saja, posisi pertama tidak pernah bisa diraih. Akhirnya, ia mengambil jalan lain. Kalau tidak bisa mengalahkan rivalnya, maka singkirkan orang itu. Tindakan tersebut justru membuat ayahnya meninggalkannya. Sejak saat itu, hanya satu obsesi yang tersisa. Ia tidak mau siapapun berada di depannya. Kembali ke pertarungan, tanpa sadar gurita pemberian Arin sudah menempel di kepala lawan Do-won. Gurita itu tersangkut ketika Do-won menarik hoodie-nya. Pria itu mencabut gurita tersebut. Tinta langsung menyembur ke wajahnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Do-won menghantam kepalanya dan menggunakan mana terakhir untuk menyerang blind spot di rahang. Lawan itu akhirnya jatuh. Quest selesai, sejumlah kunci muncul sebagai hadiah. Namun saat Do-won mencoba mengambilnya, efek HP rendah mulai terasa. Darahnya tinggal 4 poin. Kalau pingsan di sini, lawannya bisa bangun lebih dulu dan kembali menghajar. Do-won segera memakai satu kunci perunggu untuk meningkatkan HP. Kondisinya stabil karena sudah terlanjur membuka status. Ia menggunakan beberapa kunci lain sekaligus. Dengan kunci emas, Do-won akhirnya membuka Destructive Blows, skill yang dulu muncul saat melawan Chul-woo. Biayanya 200 mana. Karena itu, Do-won kembali menaikkan MP setelah semuanya selesai. Ia mencari gurita pemberian Arin. Awalnya Do-won bahkan ingin memeliharanya daripada memakannya. Sayangnya seekor kucing sudah membawa gurita itu kabur. Malamnya, hewan kecil tersebut tidak selamat. Ibunya menelepon dan bertanya bagaimana kehidupan tahun kedua Do-won di sekolah. Do-won mengatakan ia merasa hampir mati. Sang ibu tentu mengira anaknya hanya berlebihan karena pelajaran. Sebelum menutup telepon, ibunya mengingatkan bahwa minggu depan adalah peringatan kematian ayah Do-won. Ia tidak bisa datang karena pekerjaan, tapi meminta Do-won tetap mengunjungi makam.
Dowan melihat foto keluarga, nama ayahnya tertulis di sana. Kenangan lama mulai kembali. Sementara itu, di sebuah bangunan, petinggi Bong Condong sudah menerima kabar kekalahan anggota mereka. Mereka marah karena kalau representatif Bong Chon mengetahui semuanya, nama kelompok mereka akan dipermalukan. Bagi mereka, anak yang dikalahkan Dowan dulu hanya gelandangan yang mereka pungut karena kasihan. Dan sekarang anak itu malah mempermalukan kelompok. Perintah segera diberikan bawa Dowan ke Bong Condong keesokan harinya. Dowan menyadari lawannya kemarin tidak masuk sekolah. Ia sebenarnya tidak keberatan. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Sayangnya seorang siswa berlari datang dan memperingatkan bahwa orang-orang Bong Condong sedang mencarinya. Tidak lama kemudian sekitar 10 orang muncul. Mereka memerintahkan Dowan ikut. Dowan menolak. Kalau begitu mereka akan menyeretnya. Dowan mulai menghitung peluang melawan 10 orang sekaligus. Namun Eun-sung muncul lebih dulu. Salah satu anggota Bong Chon meminta Eun-sung menunjukkan rasa hormat. Balasannya adalah tendangan yang langsung menghancurkan keseimbangannya. Satu orang maju, Eun-sung menjatuhkannya. Yang lain menyerang dari belakang menggunakan kursi. Eun-sung menghindar dan membalas. 2 orang mencoba menjepit dari 2 arah. Ia melewati keduanya dan menjatuhkan mereka dengan tendangan ganda. Sisanya maju bersama. Eun-sung menghancurkan formasi mereka seorang diri. Dowan akhirnya memahami. Kenapa Sion pernah mengatakan pria ini sangat berbahaya. Setelah semuanya tumbang, Eun-sung meminta orang yang tersisa membersihkan kekacauan yang mereka buat. Ia lalu mengajak Dowan ke kantin agar bisa bicara berdua. Dowan berterima kasih. Eun-sung justru bertanya, kenapa Dowan menyerang anggota Bong Condong. Ia juga ingin tahu alasan Dowan menerima posisi representatif Boramaedong. Tanpa berpikir, Dowan menjawab bahwa dirinya adalah pemburu pembuli. Beberapa detik kemudian ia baru sadar orang di depannya, juga anggota Bully Council. Eun-sung tertawa. Ia malah mendoakan perburuan Dowan berhasil. Sepulang sekolah, Dowan pergi ke PC Cafe untuk menghabiskan waktu. Ia memesan ramen. Orang yang mengantarkannya ternyata Arin. Dowan baru tahu keluarga Arin mengelola tempat tersebut dan gadis itu kadang membantu ayahnya. Tidak lama kemudian beberapa siswa dari sekolah lain masuk. Mereka duduk di komputer milik pelanggan yang sedang pergi ke toilet. Ketika pemilik kursi kembali, para siswa tadi langsung pergi. Barulah diketahui akun game anak itu telah dirampok. Dowan sebenarnya melihat para pelaku keluar, tapi tidak sadar mereka mencuri item. Korban meminta bantuannya, quest langsung muncul. Dowan harus mengalahkan 4 orang tersebut. Hadiah yang dijanjikan adalah hidden reward. Dowan mengejar mereka. Begitu menemukan target, ia langsung membuka serangan dengan blind spot strike. Salah satu lawan masih bisa bangun. Dowan sengaja berlari dan memancing mereka mengejar sampai gang buntu. Ketika 4 orang itu tiba, mereka hanya menemukan jaket Dowan di dalam kotak. Mereka mengira Dowan bersembunyi di sana. Padahal ia sudah berada di atas. Dowan menjatuhkan diri dengan X-kick dan langsung menjatuhkan 1 orang. Tersisa 3, ia mencoba menakut-nakuti mereka dengan mengaku sebagai representatif Boramaedong dari Bully Council. 1 orang tidak percaya. Blind spot strike langsung masuk ke wajahnya. 2 lainnya menyerbu bersama. Mereka menerima serangan di titik buta masing-masing. Pertarungan kali ini jauh lebih mudah karena lawan-lawannya memang tidak pandai bertarung. Begitu Dowan maju, mereka malah mundur sampai terpojok. Ia menggunakan destructive blows dan menjatuhkan 2 orang sekaligus. Orang terakhir langsung memohon ampun. Dowan sempat berniat berhenti, lalu ia teringat hidden reward. Pria terakhir menerima tendangan terbang, quest selesai. Kunci perak menjadi hadiahnya. Dowan memaksa keempat pelaku meminta maaf kepada korban dan mengembalikan barang. Arin berterima kasih karena PC Cafe keluarganya memang sering bermasalah dengan pencuri item seperti mereka. Sebagai balasan, ia mengajak Dowan pergi bersama. Hubungan Dowan dan Arin sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum sekarang. Arin adalah pembuli pertama dalam hidupnya, saat mereka masih anak-anak. Dowan begitu takut kepadanya sampai berbulan-bulan terus menghindar. Akhirnya mereka masuk sekolah berbeda. 3 tahun kemudian, Dowan bertemu Arin lagi. Gadis itu sudah berubah, dan justru Dowan yang langsung jatuh cinta. Kembali ke masa sekarang, saat Arin sedang mengganti pakaian, Dowan memanfaatkan waktu untuk membuka passive skill dari kunci perak. Skill itu bernama Weapon Dominance. Kemampuan tersebut hanya aktif ketika lawan menggunakan senjata. Keunggulan terbesarnya, skill itu tidak membutuhkan mana. Tak lama kemudian Arin keluar. Dowan langsung terpaku melihat penampilannya. Arin membawa Dowan ke tempat makan favoritnya.
Pesanannya cukup aneh karena memilih rasa mint coklat. Doan sebenarnya tidak menyukainya, tapi tetap menghabiskan semuanya demi Arin. Pengalaman kencan dengan Sion membuat Doan mulai waspada. Ia takut sistem tiba-tiba memberi quest aneh lagi. Doan bahkan bertanya apakah Arin akan membawanya ke tempat mencurigakan setelah ini. Arin mengatakan iya. Ternyata tempat mencurigakan yang dimaksud hanya toko board game. Mereka mencoba berbagai permainan. Salah satunya permainan mendeteksi kebohongan menggunakan mesin. Dawan sempat kecewa dengan beberapa jawaban Arin sampai gadis itu mengaku mesin tersebut sebenarnya rusak dan semua jawaban tadi hanya bercanda. Setelah selesai, Arin tertarik pada permainan memukul paku untuk memenangkan boneka. Pukulannya meleset, sekarang giliran Dawan. Saat ia hendak mengayunkan palu, sistem tiba-tiba muncul. Quest baru memerintahkannya memukul kepala Arin menggunakan palu. Dari semua target yang bisa dipilih, sistem justru memilih gadis yang paling disukai Dawan. Ia tidak sanggup melakukannya. Dawan lebih rela menerima hukuman. Untungnya ia menemukan permainan serupa yang menggunakan palu mainan. Aturannya sederhana. Dua pemain melakukan sweep. Pemenang boleh memukul kepala lawan dengan palu mainan. Sementara yang kalah bisa melindungi diri menggunakan panci. Dawan mengajak Arin bermain. Masalah baru muncul. Arin ternyata sangat jago. Walaupun Dawan beberapa kali menang sweep, gadis itu selalu berhasil menghindar atau mengambil pelindung lebih cepat. Waktu quest tinggal 9 detik. Dawan akhirnya curang. Sebelum ronde berikutnya dimulai, ia langsung memukul kepala Arin dengan palu mainan quest selesai. Palu tersebut bahkan sampai rusak. Dawan yakin Arin akan marah. Ternyata gadis itu malah tertawa. Ia benar-benar menikmati hari tersebut. Tak lama kemudian ayah Arin menghubunginya dan meminta ia kembali ke PC Cafe. Sebelum pergi, Arin berharap mereka bisa bermain bersama lagi lain waktu setelah berpisah. Seorang pria bercap mendekati Dawan. Ia datang karena mendengar 4 anak buahnya dihajar Dawan, mana Dawan sedang kosong. Untungnya pria itu mengatakan sudah kehilangan minat, membalas dendam dan mulai pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan tempat, ia menyinggung gadis manis yang tadi bersama Dawan. Langkah Dawan langsung berhenti. Ia menyuruh pria tersebut masuk ke gang. Begitu mereka sendirian, Dawan melempar pukulan bertubi-tubi. Ia berharap critical hit 1% aktif. Pria bercap mengeluarkan brass knuckle yang disembunyikan. Sekarang ia memiliki senjata. Dan itu justru kesalahan besar. Weapon dominance langsung aktif. Dawan mengambil palu mainan rusak dari kencannya dengan Arin dan menghantam lawan berkali-kali. Bagi pria itu, pukulan tersebut terasa seperti dihantam tongkat sungguhan. Ia mencoba membalas dengan brass knuckle. Dawan terus menekan menggunakan palu. Saat hendak mengakhiri pertarungan, palunya benar-benar patah. Weapon dominance berhenti bekerja. Beberapa pukulan brass knuckle langsung masuk ke tubuh Dawan. Rasanya jauh lebih sakit daripada pukulan biasa. Dawan bertanya, kenapa pria itu memilih hidup seperti ini? Jawabannya sederhana. Menjadi preman menghasilkan lebih banyak uang daripada menjalani hidup normal. Dawan menggunakan sabuknya untuk menghantam hidung pria tersebut. Karena sabuk bisa dianggap senjata. Weapon dominance kembali aktif. Dawan maju menggunakan rentetan serangan. Lawan menangkap sabuk dan kembali mengatakan hidup seperti orang biasa hanya membuang waktu. Saat pukulan brass knuckle hampir mengenai wajah, Dawan mengubah posisi tubuh dan membantingnya menggunakan teknik judo. Pertarungan selesai. Dawan kemudian memastikan Arin dan ayahnya bisa pulang dengan aman. Ia mengawasi mereka dari kejauhan sampai yakin tidak ada yang mengikuti sesampainya di rumah. Ucapan pria bercap tadi masih mengganggu pikirannya. Ayah Dawan dulu justru menghabiskan hidup untuk membantu anak-anak seperti mereka. Tapi apa hasil akhirnya? Dawan tidak punya jawaban, ia mengalihkan pikiran dengan menggunakan 5 kunci tembaga untuk meningkatkan agility. Stat spirit masih belum dipahaminya, jadi bagian itu dibiarkan. Selanjutnya ia membuka hadiah dari quest memukul Arin. Hadiah itu disebut dungeon map. Benda yang keluar justru brosur penjualan apartemen. Namun sistem menandai satu lokasi tertentu di sana. Dawan harus masuk dan menyelesaikan dungeon dalam waktu 5 hari. Syaratnya, ia harus membawa 2 orang lain. Keesokan harinya di sekolah, Dawan mencoba mengajak Eun-sung ditolak. Mereka hanya sekutu. Dawan sempat ingin mengajak Jihan dan teman-temannya, tapi segera membatalkan niat. Dungeon bisa terlalu berbahaya bagi mereka. Sepulang sekolah, Sieon sudah menunggu, ia membawa Dawan menemui sisa anggota Borama Edong. Dawan sempat membayangkan akan bertemu banyak orang. Ternyata hanya 2 tir masuk Sieon. Borama Edong sekarang cuma memiliki 3 anggota aktif.
Sebagian besar anggota lama pergi karena menolak Dowan sebagai representatif. Salah satu anggota berkacamata memperkenalkan diri. Setelah itu, Sion meminta Dowan berhenti membuat masalah. Kelompok mereka terlalu kecil untuk mencari musuh baru. Belakangan ini, Dowan sudah bentrok dengan beberapa wilayah sekaligus. Mereka harus bergerak hati-hati 4 hari berlalu. Dia sebuah gedung, anggota kelompok lain sedang memeras pemilik bangunan dan meminta uang tambahan. Ketika pria tua itu menolak, orang-orang mereka mulai menggunakan kekerasan. Perintah kemudian diberikan untuk menyerang Boramaedong, karena Dawan dianggap sudah terlalu banyak ikut campur. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Dawan dan Sieon datang lebih dulu. Sieon hanya setuju membantu karena Dawan menjanjikan posisi representatif kepadanya setelah semuanya selesai. Mereka langsung menyerang. Dawan juga memiliki quest pribadi. Kalau menjatuhkan 5 musuh, ia mendapat kunci emas. 1 demi 1 orang tumbang, 4 korban sudah jatuh. Tinggal 1. Tagat terakhir sedang bertarung melawan Sieon. Ketika pria itu mencoba menusuk Sieon, Dawan melempar benda dari tangannya dan menjatuhkannya 5 musuh selesai. Kunci emas didapat, Sieon malah bersikap seolah tidak membutuhkan bantuan. Mereka naik ke lantai berikutnya. Di sana mereka berhadapan dengan 2 petarung utama. Sieon memilih pergi menghadapi pemimpin mereka. Lawan bertubuh kuat ditinggalkan untuk Dawan. Dawan bahkan sengaja meminta pria tersebut memakai senjata agar weapon dominance bisa digunakan. Namun setelah beberapa benturan, Dawan sadar lawan ini berbeda. Pria tersebut berada di level elit. Dawan sempat mencoba menendang bagian vital, tapi serangannya ditahan dengan tangan. Ia mundur dan kembali menyerang menggunakan blind spot strike. Di tengah pertarungan, lawan tiba-tiba membicarakan ayah Dawan. Ia tahu ayah Dawan pernah memimpin Sunshine. Shelter organisasi itu dibuat untuk membawa anak-anak bermasalah kembali ke jalan yang benar. Dodoan langsung meminta pria tersebut berhenti membahas ayahnya. Di lantai lain, Sieon juga terlibat pertarungan keras. Ia menjatuhkan lawan dengan membanting kakinya, tapi sebuah lutut langsung menghantam hidung Sieon. Lawan Sieon menjelaskan bahwa pria yang sedang melawan Dawan adalah petarung dengan daya tahan gila. Seberapa keras dipukul, bahkan dengan serangan kuat atau critical, ia terus bangkit seperti zombie. Dawan mulai merasakan sendiri masalah itu, mana tinggal sekitar 200 IA mencoba destructive blows. Lawan memotong serangan sebelum skill selesai. Pukulan keras menghantam perut Dawan. Pria itu kembali menghina ayahnya. Menurutnya, pria yang hidup menolong orang lain itu justru memiliki anak yang sekarang menjadi pemimpin kelompok preman. Bahkan semua perjuangannya ikut membawa dirinya menuju kematian. Dawan menerima pukulan tepat di depan. Tapi ia tetap berdiri. Ia hanya meminta satu hal. Jangan membawa ayahnya ke pertarungan ini. Tekanan tersebut memicu skill baru, stun blow. Biayanya 90 mana, Dawan langsung menggunakannya. Tetap saja lawannya kembali bergerak. Kaki Dawan ditangkap dan tubuhnya dibanting. Di lantai lain, Sion juga mulai terdesak. Lawannya menjatuhkannya dan terus memukul. Sementara Dawan sendiri sudah melempar pukulan putus asa. Tidak terasa berguna, tapi ada satu hal yang ia pahami lebih baik daripada siapapun. Game selalu seperti ini. Kalah mencoba lagi, kalah lagi, sampai akhirnya menang. Ayahnya dulu juga selalu mengatakan, usaha tidak akan menjadi sia-sia kalau seseorang terus bergerak. Dawan kembali memukul, kali ini serangannya mulai terasa. Lawan membalas ke perut. Dawan justru menangkap wajahnya. Keduanya kemudian jatuh dari ketinggian. Di tengah situasi itu, Dawan akhirnya memahami cara sebenarnya menggunakan stun blow. Tidak perlu terus mencoba membuat pria itu pingsan dengan pukulan. Jatuhkan saja dari tempat tinggi. Tubuh lawannya akhirnya tidak bisa bangun. Dawan menang, ia sendiri sudah benar-benar kehabisan tenaga. Tidak lama kemudian seseorang dari kelompok lawan muncul. Sementara di lantai lain, Sion berhasil membuat musuhnya tidak sadarkan diri. Dawan bergegas menyusul saat sampai. Ia justru menemukan Sieon sudah tumbang. Lawannya ternyata hanya berpura-pura pingsan dan menyerangnya kembali. Dawan menyuruh Sieon bangkit. Ia akan membawa gadis itu keluar karena sejak awal dialah yang menyeret Sion masuk. Melindunginya adalah tanggung jawab Dawan. Masalahnya, masih ada final boss. Dawan sudah kehabisan mana dan HP tinggal sedikit. Tepat ketika keadaan terlihat mustahil, representatif wilayah musuh datang. Dawan sempat terkejut karena tubuh pria itu jauh lebih kecil dari bayangannya. Anak buahnya buru-buru mencoba menjelaskan. Representatif itu langsung menendang wajahnya. Ternyata, ia sudah mengetahui semua tindakan kotor yang dilakukan kelompok bawahannya. Dawan seharusnya menjadi target selanjutnya.
Namun seseorang ikut campur dan menjelaskan bahwa dialah yang sengaja memanggil representatif tersebut untuk membereskan masalah internal mereka. Akhirnya Dowan dan Si Yeon dibiarkan pergi sesuai kesepakatan. Dowan menyerahkan hak representatif Borama Edong kepada Si Yeon. Namun setelah melihat bagaimana Dowan terus bertahan dan bahkan kembali untuk menyelamatkannya, Si Yeon mulai berpikir sebaliknya. Mungkin Dowan memang lebih cocok memimpin. Ia hanya tidak mengatakannya. Sistem kemudian menghitung kontribusi Dowan dalam dungeon. Karena tidak mengalahkan final boss, hadiah yang diterima memang lebih kecil. Meski begitu, ia masih memperoleh 12 kunci tembaga keesokan harinya. Dowan mengunjungi makam ayahnya. Ia menatap foto pria tersebut dan kembali mengingat kecelakaan bertahun-tahun lalu. Mobil ayahnya menabrak tiang. Penyebab yang diketahui saat itu adalah rem gagal berfungsi. Ayah Dowan sengaja membanting setir untuk menghindari seseorang yang berada di jalan. Dia makam, Dowan melihat setangkai mawar. Seseorang mengatakan ayahnya adalah orang baik. Namun pria tersebut kemudian mengatakan sesuatu yang langsung mengubah suasana. Bagaimana kalau kematian ayah Dowan bukan kecelakaan? Bagaimana kalau semuanya memang direncanakan? Dan bagaimana kalau pelakunya adalah orang yang pernah dekat dengan ayahnya? Orang yang mengatakan itu adalah Eun Sung. Dowan langsung bertanya dari mana ia mengenal ayahnya. Ternyata mereka pernah bertemu ketika Eun Sung masih kecil. Ayah Dowan melihatnya minum kopi dan malah membelikan minuman yogurt. Eun Sung awalnya mengira pria itu mencurigakan. Belakangan barulah ia mengetahui ayah Dowan berhubungan dengan organisasi yang mencoba menangani anak-anak bermasalah. Eun Sung tidak menjelaskan semuanya. Namun ia mengaku memiliki petunjuk yang dulu gagal ditemukan polisi. Ada rekaman kamera yang menangkap kematian ayah Dowan. Kalau Dowan ingin melihat bukti tersebut sendiri, ia harus pergi menemui pihak Bong Chondong. Malam itu hujan turun deras. Ucapan Eun Sung terus berputar di kepala Dowan. Ia akhirnya mengirim pesan dan mencari lokasi representatif Bong Chondong. Dowan datang sendiri di tengah hujan. Ia meminta rekaman tersebut. Ditolak kalau begitu, Dowan akan mengambilnya dengan paksa. Pengawal representatif langsung maju. Dowan sebelumnya sudah memakai kunci perunggu untuk meningkatkan mana. Ia mengeluarkan semua skill yang dimiliki. Satu demi satu serangan digunakan sampai pengawal tersebut akhirnya kalah. Sekarang representatif sendiri yang maju. Dowan menyerang menggunakan tendangan berat. Ditahan ia menyusul dengan blind spot strike. Pukulan biasa. Tendangan sampai stun blow. Tidak ada yang berhasil. Serangan Dowan terlalu berantakan begitu jarak mereka dekat. Lawannya melepaskan satu pukulan keras yang langsung menghabiskan sebagian besar HP Dowan. Dowan memang memiliki serangan kuat. Bertahanannya masih buruk, kakinya ditangkap, tubuhnya dijatuhkan. Dowan mencoba destructive blows bertubi-tubi. Semua dihindari buku-buku jarinya, bahkan mulai robek. Lawan menyuruh Dowan menyerah dan berhenti membuat pertarungan menjadi sulit. Dowan tetap tidak mau. Tubuhnya akhirnya mencapai batas. Representatif Bong Chondong mengatakan lain kali mereka bertemu. Ia akan benar-benar membunuh Dowan. Kesadaran Dowan padam saat terbangun. Hal pertama yang ia pahami adalah kekalahan. Ia gagal mendapatkan bukti tentang ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, Dowan benar-benar takut. Ia tidak tahu apakah suatu hari nanti bisa menang melawan orang seperti itu. Saat itulah sistem muncul. Quest baru diberikan. Kalau Dowan menyelesaikannya, peningkatan stat yang diterima akan sangat besar. Dowan langsung menerima selama itu membuatnya lebih kuat. Ia akan melakukan apa saja. Ingatan tentang ayahnya kembali muncul. Dulu ayah Dowan adalah representatif Sunshine Shelter, organisasi yang mencoba membantu para remaja bermasalah kembali ke jalan yang benar. Banyak orang menghormatinya. Dowan kecil justru tidak baginya. Ayahnya selalu sibuk mengurus anak orang lain. Dowan pernah memohon agar ayahnya berhenti pergi menemui mereka. Menurutnya anak-anak bermasalah itu tidak akan berubah. Kalau alasan ayahnya bekerja keras adalah uang, Dowan bahkan bersedia membantu. Tapi sang ayah tetap pada pendiriannya. Ia percaya mereka masih bisa diselamatkan. Dowan marah mereka bertengkar. Dan tidak lama kemudian, ayahnya pergi untuk selamanya. Dowan bangun dalam keadaan demam. Namun begitu melihat reward quest latihan, ia memaksa tubuhnya bangkit. Misi pertama benar-benar konyol. Ia harus pergi ke sekolah sambil mempertahankan pose seperti laba-laba. Tugas berikutnya adalah duduk menggunakan invisible chair, setelah itu menangkap 100 merpati. Quest lain menyuruhnya bergelantungan di perosotan dalam waktu yang tidak masuk akal. Ia juga harus bertahan dalam permainan ritme ekstrem. 1 minggu berlalu progresnya baru 2%.
Dowan mulai menganggap quest itu gila. Ia bahkan berpikir mungkin rekaman yang disebut Unsung hanyalah kebohongan. Mungkin lebih baik berhenti. Saat itulah Dowan melihat Seo Keong sedang berlatih di tempat yang sama. Dowan bertanya kenapa pria itu tidak latihan di gym. Seo Keong menjelaskan bahwa dulu ia malu pada tubuhnya sendiri. Karena itu, selama 2 tahun, ia melatih diri sendirian di taman. Bahkan menurutnya, latihan yang sedang dilakukan Dowan sekarang memang luar biasa berat. Dowan memahami sesuatu. Setiap kali mencoba olahraga di masa lalu, ia selalu berhenti keesokan harinya. Masalah terbesarnya memang bukan bakat. Ia tidak pernah memiliki tekad. Ketika Seo Keong bertanya apakah Dowan benar-benar akan menyerah, harga dirinya kembali tersulut. Dowan melanjutkan latihan. 2 bulan berlalu. Dowan kembali mendatangi kantor representatif Bongchon Dong. Kali ini semuanya berbeda. Begitu lawannya maju, Dowan menahan serangan. Pukulan berikutnya dihentikan menggunakan kedua tangan. Lawan langsung sadar. Tubuh Dowan sudah berubah. Anak lemah yang dulu datang dengan serangan berantakan sudah tidak ada. Dowan sekarang bisa memblokir, menghindar, dan membaca gerakan. Bahkan hook kick yang sebelumnya selalu menembus pertahanan, kini gagal mengenai sasaran. Pertarungan akhirnya terasa seimbang. Lawan maju, Dowan menghantam rahangnya. Representatif Bongchon Dong berhenti bermain-main. Dan justru itulah yang diinginkan Dowan, serangan datang lebih keras. Dowan dipaksa mundur dan terpojok. Ia membalas menggunakan front kick, lawan kembali masuk dan berhasil memukul wajah Dowan. Serangan itu sakit, tapi tidak seperti dulu. Dowan membalas dengan pukulan. Arah serangan lawan berubah menjadi tendangan. Pukulan ke liver menyusul, lalu lutut diarahkan ke wajah. Dowan berhasil menahannya. Ia mendorong lawan menjauh dan mulai membalas. Satu serangan diterima dengan tubuh. Dowan membalas tepat ke perut. Kemudian critical hit aktif, pertarungan berakhir. Dowan akhirnya memenangkan rekaman yang selama ini dicari. Saat anak buah Bongchon Dong berusaha masuk, Unsung sudah menunggu di luar. Ia memberi mereka 2 pilihan, pergi atau melawannya. Tidak ada yang berani maju. Dowan keluar membawa bukti. Representatif Bongchon hanya mengatakan pertarungan tadi bukan masalah besar. Namun sejak hari itu, ia mulai tertarik mencari tahu rahasia kekuatan Dowan. Dia taman. Dowan akhirnya memutar rekaman kematian ayahnya. Seseorang memang merusak rem mobil. Wajah pelaku tidak terlihat jelas. Dowan terus memperhatikan. Sampai matanya tertuju pada pakaian orang tersebut. Jaket Sunshine Shelter, desain yang dibuat sendiri oleh ayah Dowan. Itu berarti pelakunya pernah menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dowan tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang membunuh ayahnya mungkin berasal dari kelompok anak-anak yang dulu berusaha diselamatkan sang ayah. Rekaman itu sendiri dikirim secara anonim. Dowan teringat bangunan lama yang dulu digunakan Sunshine Shelter. Mungkin masih ada bukti di sana. Mungkin daftar anggota lama juga masih tersimpan. Satu hal mulai jelas. Begitu menemukan orang yang bertanggung jawab, Dowan tidak berniat memaafkannya. Masalahnya, ujian sekolah dimulai minggu depan. Untuk sementara penyelidikan harus berhenti. Jihan menawarkan membantu Dowan belajar. Mereka berencana belajar di rumah Jihan. Namun sistem kembali memberikan quest. Dowan harus melindungi Jihan selama minggu ujian. Artinya, seseorang akan menyerangnya. Di tempat lain, sekelompok anak bertato memang sedang mencari Jihan. 4 hari sebelum ujian tengah semester, Dowan datang ke rumah Jihan. Rumah itu lebih mirip mansion. Seorang wanita menyambut mereka. Dowan sempat mengira ia adalah ibu Jihan. Ternyata hanya pengurus rumah. Mereka masuk ke kamar dan mulai belajar. Hari pertama berakhir tanpa masalah. Hadiah quest kali ini berupa hidden item. Hari berikutnya, Dowan hampir mati hanya karena belajar terlalu lama. Mereka beristirahat di ruang game milik Jihan. Dowan sempat bertanya tentang satu ruangan lain, tapi Jihan mengatakan itu hanya gudang. Keesokan harinya mereka kembali berencana belajar bersama. Jihan bercerita bahwa dulu ia memiliki lebih dari 20 tutor. Tidak semuanya mengajarkan pelajaran sekolah. Ia pernah dilatih berbagai hal saat berjalan pulang. Mereka bertemu seorang kenalan lama Jihan. Pria bertato itu langsung mengenalinya. Namanya adalah teman Jihan sejak SMP. Mereka sudah lama tidak bertemu. Namun Dowan langsung melihat sesuatu yang salah. Tubuh Jihan gemetar. Dowan bertanya apakah pria itu pernah melakukan sesuatu. Jihan buru-buru menghentikannya. Setelah itu, Jihan mengatakan mereka tidak bisa belajar bersama hari ini. Mungkin besok begitu Jihan masuk rumah. Pengurus memberitahu beberapa teman lain sudah menunggunya. Di ruang game, orang-orang dari masa lalu, Jihan ternyata memang berada di sana. Jihan langsung tegang.
Pria bertato tadi kemudian muncul dari belakang. Dawan yang merasa ada yang aneh memilih datang ke rumah Jihan beberapa waktu kemudian. Pengurus rumah mengatakan Jihan sudah pergi bersama teman-temannya. Tepat saat itu sistem muncul. Dawan kehilangan kontak dengan target. Tingkat kesulitan quest meningkat. Perintahnya berubah, bukan lagi melindungi Jihan. Sekarang Dawan harus menyelamatkannya. Barulah ia sadar Jihan dibawa secara paksa. Dia sebuah ruang biliar pribadi. Jihan bertanya kenapa teman lamanya terus melakukan semua ini. Jawabannya adalah pukulan. Orang-orang di sana mulai bersiap menghajarnya karena dianggap terlalu banyak bicara. Dawan mencari kemana-mana. Ketika akhirnya menelepon, orang yang menjawab ponsel Jihan justru pelaku utama. Dawan menuntut lokasi. Anehnya pria itu memberikannya dengan sengaja. Jihan memohon agar Dawan tidak dilibatkan. Tidak ada yang peduli dalam perjalanan. Dawan menangkap salah satu anggota mereka dan memaksanya menunjukkan lokasi tepat. Sebelum pertarungan dimulai, masa lalu Jihan akhirnya terungkap. Ibunya sudah lama dirawat di rumah sakit karena sakit. Sang ibu berharap Jihan mempunyai teman. Di tempat itulah Jihan pertama kali bertemu anak bertato tadi. Ibu mereka sama-sama dirawat. Kedua keluarga juga sama-sama kaya. Mereka kemudian bersekolah di tempat yang sama. Tidak butuh lama sampai keduanya menjadi sahabat. Sampai suatu hari ibu temannya dipindahkan ke rumah sakit lain. Kondisinya semakin buruk. Tidak lama kemudian sang ibu meninggal. Sesuatu dalam diri anak itu ikut berubah. Kembali ke masa sekarang, semua orang langsung menyerbu Dawan. Tapi setelah 2 bulan menjalani latihan ekstrem dan bertarung dengan representatif Bong Condong, lawan-lawan seperti ini sudah terlihat seperti pemula, satu demi satu menerima pukulan tepat di wajah. Bahkan bodyguard yang dibawa kelompok itu tidak mampu menghentikan Dawan. Ia segera membantu Jihan bangkit. Tinggal pemimpin mereka. Setidaknya begitu yang Dawan kira. Seorang pria yang sejak tadi terlihat tidur tiba-tiba menutup pandangan Dawan dengan selimut dan menyerang. Dawan membalas, serangannya ditahan. Pria ini berbeda dari yang lain, ukuran tubuhnya besar. Tapi gerakan dan kemampuan bertarungnya jauh lebih matang. Mereka bertukar serangan. Pria itu sempat merasa memiliki keunggulan. Ia menerjang, Dawan menghindar. Lawan malah menghantamkan kepalanya sendiri ke tiang. Saat Dawan ingin mengakhirinya, sebuah ancaman terdengar. Jihan sedang ditodong. Kalau Dawan terus melawan, leher temannya akan dilukai. Dawan terpaksa berhenti menyerang. Ia hanya bisa bertahan sambil menerima pukulan. Pelaku kemudian menunjukkan perangkat berisi video lama. Isinya rekaman Jihan ketika dipermalukan dan disiksa. Kalau Jihan melawan, semua video itu akan dikirim kepada ibunya. Dawan dicekik sampai hampir kehilangan kesadaran. Di sinilah alasan kebencian pelaku mulai terlihat. Setelah ibunya meninggal, ia tidak sanggup melihat Jihan masih memiliki ibu. Rasa iri berubah menjadi kebencian, ia menjauh dari Jihan masuk lingkungan buruk, dan akhirnya mulai menyiksa mantan sahabatnya sendiri. Jihan sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menyelamatkannya. Semua ditolak. Selama ini Jihan terlalu takut menghadapi masa lalu. Tapi sekarang keadaannya berbeda saat membersihkan gudang. Pengurus rumah pernah menemukan banyak piala milik Jihan. Ternyata Jihan selama ini pernah mempelajari berbagai martial arts dan akhirnya kemampuan itu keluar. Jihan bergerak cepat. Senjata di tangan pelaku langsung terlepas. Begitu Jihan tidak lagi dijadikan sandera, Dawan kembali menyerang. Pemimpin kelompok itu panik. Ia bahkan menawarkan uang kepada Dawan. Jumlahnya 3 kali lebih banyak dari apapun yang pernah Jihan berikan. Dawan tidak tertarik. Pelaku kembali mengancam Jihan menggunakan video. Semua bermula dari pertengkaran lama dulu. Karena iri, pria itu pernah menghina ibu Jihan habis-habisan. Jihan kehilangan kendali dan menghajarnya. Keduanya dipanggil ke sekolah. Ayah Jihan sedang berada di luar negeri. Jadi ibunya datang sendiri meski kondisi kesehatannya buruk. Pelaku melihat kelemahan itu. Sejak saat itu, Jihan terus dibully setiap penyiksaan direkam. Kalau Jihan melawan, semua bukti akan dikirim kepada ibunya. Ia takut kondisi sang ibu memburuk. Jadi selama bertahun-tahun Jihan memilih diam. Sekarang Dawan merampas ponsel berisi rekaman tersebut dan menghapus file di dalamnya. Pelaku tertawa dan mengatakan masih memiliki salinan lain. Dawan tidak peduli. Ia memutuskan menyerahkan keputusan akhir kepada Jihan. Namun pria itu mendadak mengambil botol kaca dan mencoba menusuk Dawan. Jihan bergerak lebih dulu. Satu tendangan menghantam wajah mantan sahabatnya selesai. Setelah semuanya berakhir, Jihan mengakui bullying sejak SMP itulah yang membuatnya menjadi sangat pemalu. Ia merasa bersalah karena menyeret Dawan ke masalah ini.
Dowan justru memuji Jihan kalau tendangan terakhir tadi tidak datang. Mungkin Dowan benar-benar tertusuk. Dowan bertanya apa yang akan dilakukan Jihan sekarang. Jihan memutuskan akan menceritakan semuanya kepada ibunya. Kali ini ia tidak mau lagi hidup di bawah ancaman. Dowan sudah memberinya keberanian. Beberapa waktu kemudian, Dowan membuka hidden item hasil quest. Benda tersebut berupa gembok. Kemampuannya sangat aneh. Gembok itu bisa memasukkan tubuh Dowan ke automatic mode. Kekuatan yang terdengar luar biasa sekaligus berbahaya. Setelah ujian selesai, Dowan bertanya apa rencana Jihan berikutnya. Jihan ingin mengunjungi ibunya di rumah sakit. Dowan sendiri akan melanjutkan penyelidikan tentang Sunshine Shelter. Ia datang ke alamat bangunan lama. Awalnya Dowan mengira tempat tersebut sudah dihancurkan. Seorang pria tua menjelaskan bangunannya hanya direnovasi. Dowan mengatakan dirinya sedang mencari apapun yang berkaitan dengan Sunshine Shelter. Pria tua itu menjelaskan hampir semua barang sudah dibersihkan saat renovasi. Hanya ada satu benda yang ditemukan di ruangan bekas milik ayah Dowan, sebuah kotak kecil. Di dalamnya cuma ada kacamata rusak. Dowan membawa satu-satunya peninggalan tersebut. Sementara itu, masalah baru sedang disiapkan. Dia sebuah kafe. Seseorang menemui seorang anak dari kelompok lain dan membayarnya untuk menyerang Dowan serta Jihan. Permintaannya sederhana, habisi mereka. Begitu nama Dowan disebut, orang yang menerima pekerjaan langsung tertarik. Anak buah yang biasa dipakainya memang sedang sibuk, tapi masih ada orang lain. Dua bersaudara yang baru keluar dari tahanan anak. Dan mereka lebih dari cukup untuk pekerjaan semacam ini. Hari study tour sekolah akhirnya datang. Biasanya Dowan membenci acara seperti ini. Namun sekarang Arin dan Jihan ada di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak berangkat sendirian. Tujuan mereka adalah Gongju. Tanpa Dowan sadari, dua bersaudara yang dikirim untuk membunuhnya juga berada di sana. Rombongan pertama kali mengikuti kelas membuat keramik. Dowan sangat buruk, Jihan justru berbakat. Setelah itu, mereka makan pizza dan mengunjungi beberapa tempat lain. Dia salah satu lokasi, Dowan melihat Arin mengenakan replika mahkota permaisuri. Guru memberi waktu bebas sebelum makan malam. Dowan dan Jihan berjalan-jalan. Dia toko es krim. Salah satu dari dua bersaudara sudah ingin langsung menyerang Dowan. Kakaknya menyuruh bersabar, namun kesabaran mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi. Seorang pelayan tidak sengaja mengotori pakaian salah satu saudara karena baju itu favoritnya. Pelayan tersebut langsung dipukul sampai pingsan. Dowan dan Jihan sama sekali tidak mengetahui hal itu dan masih menikmati perjalanan. Dowan teringat study tour masa lalu. Dulu ia selalu sendirian. Tidak pernah punya teman bicara. Bahkan saat tidur pun masih ada orang yang mengganggunya. Sekarang semuanya berbeda. Mereka kemudian datang ke tempat penyewaan ATV. Arin dan temannya sudah berada di sana. Pemilik meminta semua siswa berpasangan. Dowan mendapatkan Arin. Keduanya naik ATV bersama. Dowan jelas sangat senang sekelompok siswa dari sekolah lain melihat mereka dan mulai iri. Seorang anak berambut pirang bahkan langsung tertarik kepada Arin. Saat perjalanan melewati mobil es krim, Dowan mencoba menggodanya. Arin tiba-tiba terlihat pusing. Bukan karena ucapan Dowan, suara keras dari kendaraan membuatnya tidak nyaman. Mereka duduk untuk beristirahat. Dowan kemudian mengajak Arin pergi ke festival malam. Arin menolak karena tidak menyukai suara pengeras. Ia lebih memilih naik ke bukit dan melihat bintang. Tak lama kemudian Jihan muncul sambil menggendong teman Arin. Ternyata gadis itu jatuh saat mencoba wahana dan Jihan bergerak cepat menyelamatkannya. Malam pertama berlalu. Keesokan harinya mereka mengambil foto sekolah dan kembali menikmati kegiatan. Arin tetap merasakan sesuatu. Seperti ada orang yang terus mengawasinya. Malam mulai mendekati tengah malam. Dua bersaudara yang memburu Dowan akhirnya memutuskan bergerak. Di waktu yang sama ada acara dance club siswi. Hanya pasangan para penari yang boleh duduk di kursi khusus. Dowan sempat menertawakan siswa yang tidak memiliki pasangan. Beberapa detik kemudian ia melihat Jihan justru duduk di area khusus. Ternyata teman Arin tidak mendapatkan pasangan, jadi ia mengajak Jihan. Dowan merasa dikhianati. Namun ia segera teringat Arin berencana berada di pegunungan sendirian untuk melihat bintang. Dowan memutuskan mencarinya, baru satu langkah berjalan, sistem muncul. Dowan telah memasuki dungeon. Quest-nya adalah mengalahkan musuh. Salah satu saudara langsung muncul dan menyerang. Saudaranya menyusul sambil membawa senjata. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti, mereka berniat mengubur Dowan di tempat itu. Dowan melihat hanya ada dua lawan. Ia langsung menjatuhkan yang lebih mudah dan menganggap ini tidak terlalu sulit. Dowan menyerang kakaknya menggunakan destructive blows.
Adiknya memotong serangan. Dowan membalas. Kakaknya menendang punggung Dowan. Adiknya kembali dari depan dan menerima blind spot strike. Kakaknya menghantam kepala Dowan dari samping. Berbeda dari lawan-lawan sebelumnya, dua orang ini memiliki kerja sama sangat rapi. Setiap kali Dowan fokus kepada satu orang, yang lain langsung menyerang. Mendapatkan satu serangan bersih hampir mustahil. Dowan mencoba menipu mereka. Ia mengarahkan blind spot strike kepada adik, lalu mengubah arah serangan menuju kakak. Ternyata tipuan tersebut sudah terbaca. Dowan kehilangan keseimbangan. Ia mengubah gerakannya menjadi tendangan ke bawah. Adiknya langsung menarik hoodie. Kedua bersaudara itu kemudian menangkap masing-masing lengan Dowan. Mereka berniat mematahkan tangannya. Dowan menghantamkan kepala kedua orang itu satu sama lain. Ia berhasil lepas. Lengannya nyaris patah. Saat itulah Dowan melihat sebuah motor di kejauhan. Ternyata mereka tidak cuma berdua. Sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkeram lengan Dowan. Kakak tertua mereka sudah datang. Pria itu terlambat karena sempat bertemu beberapa preman di jalan dan menghajar mereka. Dowan langsung memukul wajahnya. Pria itu malah terlihat senang. Ia menerjang. Dowan menghindar. Tiga bersaudara itu mulai berpencar. Kakak tertua mengejar Dowan. Dowan tiba-tiba berbalik menyerang. Tujuannya jelas. Pisahkan mereka. Adik termuda muncul dari belakang. Dowan langsung membalas dengan tendangan. Kakak tertua melompat menggunakan flying kick yang sangat berat. Walaupun berhasil menahan, kaki Dowan sampai mati rasa. Sekarang tiga orang menyerang bersamaan. Dowan menahan pukulan dari depan. Tendangan samping juga berhasil diblokir. Tapi ia hanya punya dua tangan. Serangan ketiga tetap masuk kalau. Terus begini, tubuh Dowan akan dihancurkan sedikit demi sedikit. Tepat saat mereka ingin mengakhirinya, seseorang menangkap kakak tertua dan membantingnya ke rumput Johan. Saat kabur tadi, Dowan ternyata sempat mengirim lokasi kepadanya. Sekarang pertarungannya berubah menjadi 2 lawan 3. Adik termuda menyerang Jihan. Ia langsung menerima pukulan pendek yang keras. Dowan mengejar saudara lainnya dan menghujaninya dengan destructive blows sampai jatuh. Sekarang hanya kakak tertua. Namun suasana mendadak berubah. Sekelompok preman yang sebelumnya dihajar kakak tertua datang membawa seluruh teman mereka untuk balas dendam. Dowan mencoba menanyakan siapa yang memerintahkan mereka memburunya. Kakak tertua menolak menjawab. Kalau membocorkan nama bos, ia sendiri bisa dibunuh. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan pisau tersembunyi. Belum sempat menyerang, para preman tadi sudah masuk. Merekalah monster sebenarnya di dalam dungeon. Mereka mulai menendangi ketiga bersaudara tersebut. Kakak tertua marah dan mencoba menggunakan pisau. Tangannya langsung ditangkap. Siswa berambut pirang yang tadi tertarik kepada Arin ikut muncul dan menampar wajahnya berkali-kali. Jihan ingin membantu, Dowan melarang. Mereka harus memikirkan keselamatan sendiri. Kelompok itu kemudian mengenali Dowan sebagai anak yang tadi bersama Arin. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan secara normal. Anak pirang menyuruh Dowan dan Jihan saling menghajar. Dowan bergerak lebih dulu, namun pukulannya tidak sungguhan. Ia hanya mendorong Jihan sambil diam-diam, menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Dowan akan menangani semuanya sendiri. Tangannya masuk ke saku, ia mengambil gembok hasil hidden quest. Dowan mencengkeram pria gemuk di depannya, lalu mengaktifkannya. Aura gelap membungkus tubuhnya. Kesadarannya menghilang. Automatic mode mengambil alih. Tangan Dowan mencengkeram bahu pria gemuk sampai tubuhnya langsung jatuh. Satu orang menyerang dari depan. Dowan menghindar dan menghantam rahangnya. Ia beralih kepada pria botak dan menyerangnya dengan kekuatan brutal. Tatapan Dowan sudah berubah. 3 orang menyerbu sekaligus. Tidak satu pun mampu menyentuhnya. Seseorang berhasil memegang kaki Dowan. Kepalanya langsung diinjak. Jihan menatap dari kejauhan dan menyadari Dowan tidak membutuhkan bantuan. Pria gemuk memerintahkan seluruh kelompok maju bersama, puluhan serangan datang. Automatic mode membuat Dowan bergerak seperti karakter yang sudah mengetahui jawaban dari setiap serangan. Ia menghajar mereka satu demi satu. Pria besar akhirnya berhasil memeluk Dowan dan menekan tulang rusuknya. Cengkeramannya begitu kuat. Dowan membalas dengan meremas paha pria tersebut sampai pegangan terbuka. Tubuh Dowan melenting naik, satu tendangan menghantam wajah. Pria besar itu jatuh, hampir seluruh kelompok sudah tumbang. Seorang anak berkacamata masih berdiri sambil ketakutan. Ia seperti berharap Dowan tidak akan memukul orang berkacamata. Dowan sama sekali tidak peduli, satu pukulan selesai. Tinggal pria berambut pirang, ia menyerang langsung. Dowan menangkap tinjunya dan mencengkeram leher. Pada saat bersamaan,
Kesadaran asli Dawan terbangun di ruangan asing. Tempat itu tertutup. Sebuah komputer menyala. Pesan di layar berasal dari administrator sistem, pemain Ksatria yang dulu ditemuinya dalam game. Di dunia nyata, automatic mode masih mengendalikan tubuh Dawan. Sementara itu, Arin sedang berjalan sendirian menuju pegunungan untuk melihat bintang. Tiba-tiba terdengar suara ponsel. Ada seseorang yang mengikutinya. Orang tersebut buru-buru mematikan suara. Di ruang sistem, administrator bertanya bagaimana kehidupan Dawan setelah menerima kekuatan ini. Dawan mengatakan hidupnya justru berubah dari buruk menjadi semakin kacau. Ia terus menerima quest untuk melawan para preman. Tubuhnya selalu terluka, hidup tenang semakin jauh, tapi Dawan juga mengakui satu hal. Sekarang ia tidak lagi berlutut di depan mereka. Ia sudah bisa melawan, bisa melindungi teman, bisa menjaga orang-orang yang penting baginya. Jadi kalau dipikir lagi, semuanya tidak sepenuhnya buruk. Dawan tetap berterima kasih. Administrator menerima jawabannya. Sekarang Dawan boleh mengajukan pertanyaan. Dia dunia nyata. Tubuh Dawan masih bergerak sendiri. Automatic mode mematahkan lengan anak pirang dan menendangnya sampai terlempar. Anak itu buru-buru mengambil ponsel untuk menghubungi seseorang. Nama yang disebut membuat salah satu dari 3 bersaudara tadi teringat cerita dari tahanan anak. Pria yang hendak dihubungi pernah membuat masalah dengan saudara perempuan seorang pemimpin sel. Orang-orang mencoba membunuhnya karena itu. Hasilnya justru sebaliknya, ia menghancurkan semua orang yang menyerangnya. Dan sekarang target orang tersebut adalah Arin. Ia tertarik kepada gadis itu sejak pertama melihatnya. Di pegunungan, Arin tersandung. Pria itu akhirnya mendekat. Tangannya hampir menyentuh Arin. Sebuah tendangan tiba-tiba menghantam wajahnya. Dawan sudah datang. Sistem langsung menandai pria tersebut sebagai dungeon boss. Dawan tidak membuang waktu. Satu serangan masuk, disusul serangan berikutnya. Ia menghajar pria itu tanpa memberi kesempatan bernapas. Dia dalam ruang sistem. Dawan menggunakan kesempatan bertanya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya sosok yang berbicara dengannya. Jawabannya tetap sama administrator. Dawan mengajukan pertanyaan berikutnya. Kenapa kekuatan ini diberikan kepadanya? Apakah hanya karena Dawan dulu memberikan pedang Dewa Api dalam game? Administrator mengatakan itu memang salah satu alasan, tapi bukan alasan sebenarnya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Hanya saja Dawan belum boleh mengetahuinya. Administrator cuma memberi satu petunjuk. Ruangan tempat Dawan berada sekarang adalah tempat semuanya bermula. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Waktu automatic mode hampir habis. Dawan masih memiliki banyak pertanyaan. Tapi sekarang ada seseorang yang harus ia lindungi. Kesadaran Dawan kembali ke tubuh. Dan tepat saat itu dungeon boss menendangnya. Dawan masih kebingungan. Beberapa detik kemudian rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuh. Automatic mode memiliki efek samping ototnya seperti robek dari dalam. Napasnya berat, satu pukulan menghantam perut. Dawan mencoba membalas. Bahkan sekadar menggerakkan tangan terasa menyiksa. Lawan terus menekan. Dawan hampir tidak bisa berdiri. Arin memohon agar pria itu berhenti. Namun justru itulah yang diinginkan pria tersebut. Ia ingin menyentuh Arin tepat di depan Dawan. Dawan melihat tangan itu semakin dekat. Tubuhnya sudah tidak mau bergerak. Tapi ia memaksanya. Dawan bangkit dan berdiri tepat di depan Arin, kakinya gemeter. Tubuhnya hampir roboh, satu pukulan kembali menghantam wajah. Dawan mencoba mengaktifkan Destructive Blows. Kekuatannya keluar terlalu lemah. Ia mencoba skill lain. Tidak ada yang bisa bekerja maksimal. Tubuh Dawan sudah benar-benar melewati batas. Tapi selama Arin masih berada di belakangnya, Dawan menolak jatuh.